Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Setelah mendengar jawaban pendaki lain, setahu mereka kami cuma berempat, bukan berlima. Astaga, pikiran gue waktu itu sudah pasrah. Rasa takut mencampur jadi satu. Kalau memang imam itu setan, Zahra pasti dibawa ke alam lain. Di sela-sela itu, Farah terus menangis. Kami mencoba berpencar untuk mencari informasi dari pendaki lain. Akhirnya, jawabannya pun sama. Setahu pendaki lain, kami memang cuma berempat. Di puncak memang ada sekitar 6-7 tenda yang berdiri. Dan tenda gue berada lumayan di tengah-tengah. Jadi pendaki lain dengan yakin bilang kita cuma berempat dari awal. Kita cerita soal ciri-ciri detail. Sampai pas waktu Farah kemarin malam teriak pun mereka bilang, "Masnya cuma berempat, Mas. Saya tahu dari awal. Mas datang dan nyapa saya kemarin. Saya tahu kalau Mas cuma berempat. Saya juga sering liatin aktivitas di tenda Masnya kok. Kan ceweknya cantik-cantik. Jadi kita liatin dari kemarin. Dan itu kalian memang cuma berempat, Mas," tutur pendaki lain. Di tengah keputusasaan kami, gue coba menghampiri Farah, yang kurasa dia paling dekat dengan Zahra. Gue mencoba bertanya, detail hilangnya Zahra barangkali kemarin Zahra ngomong hal aneh atau semacamnya. Tadi pagi habis lihat sunrise, gue langsung diajak tidur lagi sama Zahra. Dia gak bilang apa-apa, cuma bilang, "Badanku agak lemas kurang tidur," tutur Farah di sela-sela tangisnya yang semakin kencang. "Tapi itu tas sama barang-barang dia masih ada apa enggak?" sahutku. "Enggak ada," ucap Farah sambil melihat barang-barang Zahra yang tidak ada. Wah, ini pasti dia udah turun. Aku pun harap-harap cemas. Ya, mungkin cuma itu kali ya, harapan terbaik kami waktu itu. Meskipun kemungkinannya kecil, kami tetap berharap dia sudah turun duluan. Akhirnya kami putuskan untuk langsung turun seketika waktu itu. Di perjalanan turun, kami semua cuma diam tertegun. Perasaan sudah tidak karuan. Pikiran menjadi kemana-mana, perut lapar, tenggorokan kering, badan pegal pun sudah tidak terasa lagi. Sekitar jam 12 siang, akhirnya kami sampai di pos peristirahatan. Dan betapa kagetnya kita ketika melihat Zahra tiduran dengan santainya di samping batu. Sontak kami langsung menghampiri dan memarahinya. Kenapa dia turun duluan? Terlalu berbahaya karena dia juga baru pertama mendaki gunung ini. "Hei, kampret. Maumu apa sih? Kita semua cariin lu. Lu malah turun sendirian, ninggalin kami. Gila lu ya?" kata Doni dengan penuh emosi. "Iya, kamu kok tega sih? Kita semua bingung. Aku nangis terus anjir. Takut lu dibawa setan," sahut Farah sambil memeluk Zahra. Zahra dengan wajah kebingungan mencoba balik bertanya kepada kami apa yang sebenarnya terjadi. "Loh, maksudnya gimana? Kan kita turun sama-sama.
Nah, kata lu gue suruh nunggu di sini. Jawab Zahra kebingungan sambil menunjuk ke arah Doni. Kata siapa? Orang lu udah gak ada dari pagi tadi. Sahutku. Iya, kan tadi pagi lu bangunin gua. Lu ajak gua turun. Ntar keburu panas. Gimana sih? Jawab Zahra coba menjelaskan. Jadi menurut lu turun dengan kita. Imbuh Doni. Lah, mau sama siapa lagi coba? Aneh kalian. Kan kata lu Don, kita istirahat di pos peristirahatan aja. Di sana kagak panas. Ya udah kita turun. Nih, gua baru bisa tidur bentar. Lu bangunin lagi. Rese lu ya. Kata Zahra seolah tidak terjadi apa-apa. Terus, Imam mana? Sahut Doni. Loh, kan dia sama kamu dari tadi. Jawab Zahra. Tanpa banyak omong lagi, langsung kita putuskan untuk langsung turun. Di perjalanan, Zahra terus mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan terus bertanya tentang keberadaan Imam. Tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan Zahra. Udah, jalan aja. Nanti aja ngobrolnya. Kita masih di hutan loh. Terang Farah dengan raut wajah ketakutan. Kami menuju pos pendaftaran dengan perasaan penasaran dengan identitas Imam. Pasti dia kemarin juga registrasi toh. Kita bisa konfirmasi kebenarannya di pos registrasi aja, pikir kami. Sesampai di pos pendaftaran, semua syok dan kaget termasuk Zahra. Ternyata memang tidak ada pendaki lain yang naik setelah kami. Apalagi katanya dia sendirian. Tentu tidak kami izinkan, Mas, tutur petugas loket. Kami pun duduk lemas di pos pendaftaran sambil mengingat momen bersama Imam. Kami baru sadar waktu cerita di pos peristirahatan. Dia bilang yang meninggal itu temannya. Padahal kejadian di Batu itu sudah lintas generasi. Terjadi sudah dulu sekali. Setelah gue coba ingat lebih dalam, dia cerita ke gue dan Doni bahwa dia jagain kita. Soalnya teman kita ada yang gak suci. Setelah coba gue pikir maksud Imam waktu itu, gue coba tanya kepada Farah Zahra. Apa ada yang datang bulan di antara kalian? Zahra pun mengangguk dengan wajah penyesalan. Gue sontak langsung emosi. Orang udah gue wanti-wanti kalau datang bulan gak usah ikut. Untung kita bisa pulang. Kalau enggak, gimana? Zahra mengaku takut cerita. Karena penasaran dan pengen ikut mendaki, akhirnya dia merahasiakan keadaannya. Akhir cerita, alhamdulillah kita pulang dengan selamat dan tetap memikirkan Imam. Dia itu siapa sebenarnya?